Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, video tentang belajar jadi DevOps tempo hari ternyata sudah mendapatkan like lebih dari 100. Hore! Jadi, perkenankanlah saya menepati janji saya tempo hari untuk membuat video ini, yaitu video tentang bagaimana caranya membuat server registry private dari Docker. Saya yakin banyak teman-teman yang membutuhkan tutorial ini karena pasti akan dapat menunjang pekerjaan teman-teman, terutama teman-teman yang bekerja di bidang DevOps. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail, saya akan coba memberikan sedikit intro supaya teman-teman yang belum mengenal apa itu server registry dapat lebih memahaminya sehingga dapat mengikuti video ini sampai tuntas. Sebelum kita membuat server registry private, kita perlu tahu apa itu image registry server, atau kita singkat aja sebagai registry ya. Registry adalah pusat storing atau penyimpanan dan media sharing atau untuk berbagi dari image-image container. Registry bisa public ataupun private, bisa free ataupun berbayar. Kalau teman-teman selama ini menggunakan Docker, maka sebenarnya teman-teman menggunakan Docker Hub sebagai registry default. Namun, kita bisa menggunakan server-server registry selain dari Docker Hub, termasuk bisa juga menggunakan server registry private kita sendiri. Selama ini ada juga istilah repository yang seringkali menjadi rancu dengan registry dan sering digunakan untuk menyebutkan server registry, padahal sebenarnya beda ya. Repository dalam konteks ini adalah koleksi dari image-image yang saling terkait yang disimpan dalam sebuah server registry. Biasanya koleksi dikelompokkan berdasarkan project-project tertentu ya. Jadi semacam folder penyimpanan image-image. Kalau ada versi default atau alternatif lain dari Docker Hub, lalu mengapa kita membuat registry private sendiri? Ternyata ada beberapa pertimbangan ya teman-teman ya. Pertama adalah pertimbangan biaya. Sebenarnya Docker Hub itu ada batasannya teman-teman. Kalau saat ini teman-teman menggunakannya untuk keperluan personal, mungkin batasan itu tidak pernah terlampaui ya. Tetapi ketika teman-teman harus mengelola belasan server, puluhan server, atau bahkan ratusan server, batasan itu akan terlampaui teman-teman. Dan Docker mengharuskan kita berlangganan ya. Jadi kita harus membayar teman-teman. Pertimbangan kedua adalah pertimbangan keamanan ya, dimana dengan registry private, teman-teman memiliki kendali penuh terhadap server registry kita. Dan kita bisa membatasi siapa saja yang bisa mengaksesnya, dan tentu saja image yang kita simpan tentu sudah kita seleksi atau kita sudah kurasi ya teman-teman ya. Kemudian kalau image tersebut mengandung source code dari perusahaan teman-teman, itu akan lebih aman ya karena disimpan di server sendiri. Kemudian ada pertimbangan network di mana kita bisa menginstall server registry ini di dalam local area network. Jadi akan lebih aman, aksesnya lebih cepat dan isolated karena tidak bisa diakses dari luar network ya. Jadi trafficnya akan lebih aman. Kemudian ada pertimbangan performance ya, karena ini diinstal dari satu network, maka image besar itu akan lebih cepat ketika kita melakukan pull dan push ya. Seperti teman-teman tahu, ada beberapa image yang ukurannya gigabyte ya, jadi cukup besar itu. Kemudian juga ada pertimbangan kecepatan deployment, karena sebenarnya siklus development dan deployment itu sebenarnya panjang teman-teman. Dari development sendiri juga sudah berkali-kali mungkin memerlukan akses ke server registry. Belum lagi ketika kita membuat image untuk testing, kemudian untuk versioning ketika akan di-deploy, dan ketika ada kesalahan kita harus rollback. Ketika ini menggunakan registry private tentu akan lebih cepat dilakukannya ya teman-teman ya. Kemudian termasuk untuk case image dan ketika kita build dari image tersebut ya, tentu akan lebih cepat. Kemudian ketika ada opsi kita menggunakan registry private,
Tetapi ada opsi juga untuk menggunakan registry yang berbayar. Kita perlu mempertimbangkan juga mengapa kita harus menggunakan yang versi berbayarnya ya teman-teman ya. Biasanya dari server registry yang berbayar itu mereka mengedepankan masalah security, di mana mereka memiliki access control, kemudian juga ada vulnerable scanning, artinya nanti image yang disimpan di situ tentu sudah melalui scanning dari vulnerable ya teman-teman ya, mungkin dari malware, virus, atau ada hole security-nya juga. Dan image yang disimpan itu sudah menggunakan image signing ya, jadi itu menjadi image yang resmi. Kemudian versi berbayar juga menyediakan opsi untuk CI/CD integration. Jangan khawatir ya teman-teman ya, ketika teman-teman nanti membangun registry private sendiri, sebenarnya kita juga bisa melakukan integrasi ya, terutama nanti kita menggunakan Komodo yang akan mempermudah pekerjaan kita. Dan tentu ada alasan-alasan lain yang mungkin teman-teman juga bisa sampaikan juga di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebenarnya ada banyak server registry yang tersedia ya, baik yang free maupun yang berbayar. Tapi biasanya yang free ada batasan-batasannya ya teman-teman ya. Berikut adalah beberapa alternatifnya. Ada Amazon, ada Microsoft Azure, ada Docker Hub itu sendiri, ada GitHub, GitLab, termasuk Google tidak mau ketinggalan ya. Ada juga Harbor Container Registry, Red Hat juga, ada dari Sonatype juga ya. Dan sebenarnya masih ada beberapa lain, tapi ini yang cukup besar ya teman-teman ya. Silahkan kunjungi website resminya untuk informasi lebih lanjut termasuk biayanya ya teman-teman. Untuk menginstal server registry private sebenarnya mudah ya teman-teman, namun memerlukan beberapa trik untuk bisa membuatnya bekerja dengan baik dan aman. Nanti kita akan coba integrasikan juga dengan Komodo ya, dan kita akan coba menggunakan Komodo untuk membuat image, untuk push image tersebut ke registry private, dan kita deploy image tersebut menggunakan image dari registry private. Kayaknya sudah tidak sabar untuk segera beraksi ya, jadi kita mulai aja petualangan kita ya. Oh iya teman-teman, saya sudah membuat catatan dan beberapa file pendukung dan menyimpannya di GitHub ya. Teman-teman bisa mengacu ke catatan yang sudah saya buat tersebut ya. Link GitHub-nya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Di sini ada beberapa file penting yang kita perlukan untuk membuat dan mengkonfigurasi server registry kita ya teman-teman ya. Dan di sini saya sudah tuliskan langkah-langkahnya, tetapi untuk lebih cepatnya kita bisa langsung cloning ya teman-teman ya. Coba kita cloning dengan mengklik tombol code di sini, kemudian kita pilih yang HTTPS, kita copy URL dari repository ini ya, kemudian kita SSH ke server. Ini saya sudah SSH ke server Senara, dan kita jalankan dengan perintah git clone, dan kita paste URL dari repository tadi dan kita masukkan ke folder rec. Oke, kita cloning dan kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil cloning, kita masuk ke rec. Di sini ada file-file yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Yang pertama kita lihat adalah Docker file. Coba kita lihat isinya seperti apa. Nah, di Docker file ini sebenarnya simple teman-teman. Saya hanya menggunakan Nginx dengan versi latest, dan saya tambahkan utility Apache 2 utils. Ini terdiri dari beberapa utility ya, salah satunya htpasswd yang akan kita gunakan untuk membuat password. Kita memerlukan juga text editor nano untuk meningkatkan batas atau limit dari file yang bisa kita upload melalui Nginx ya teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman untuk Docker file Nginx-nya, dan kita coba lihat Docker filenya seperti apa, Docker Compose-nya ya. Kita lihat file Docker Compose-nya seperti apa. Di sini cuma menjalankan dua service yaitu Nginx dan registry teman-teman. Di sini ada volume yang kita gunakan yaitu conf.d, dan di sini ada kita mount ke kontainer di folder etc nginx conf.d.
Ini isinya apa? Ini cuma file default aja untuk Nginx-nya. Saya sudah menyertakan di sini. Isinya sesimpel ini teman-teman. Jadi hanya untuk proxy pass dari port 80 normal HTTP ya ke port 5000 dari server registry kita teman-teman. Sesimpel itu aja teman-teman. Kemudian untuk container registry kita menggunakan image registry versi yang latest. Kita kasih nama container name-nya registry dan ini menggunakan port 5000 ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah menggunakan autentikasi HTPassWD seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada path-nya, kita menggunakan path out di mana kita akan berbagi dengan Nginx, di mana nanti Nginx kita gunakan untuk membuat file passwordnya dan nanti akan digunakan oleh registry. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di catatan di sini penggunaan Nginx itu selain untuk untuk proxy pass dari port 80 ke 5000, juga untuk membuat file untuk autentikasi registry kita, dan sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk koneksi SSL atau HTTPS teman-teman. Cuma dalam video kali ini karena saya hanya menginstalnya di jaringan lokal aja, jadi kita tidak memerlukan koneksi SSL dan HTTPS ya. Cuma nanti ada triknya di mana kita harus setup server-server yang akan menggunakan registry supaya bisa menggunakan server registry kita tanpa HTTPS ya teman-teman ya. Oke, coba kita jalankan dengan perintah docker compose up build. Oke ya, docker compose up -build -d. Oke, ini sudah berjalan ya. Kalau kita lihat di sini docker compose ps. Oh, sorry, kita harus masuk ke folder rec dulu ya. Nah, ini sudah ada dua service yang berjalan ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada folder yang otomatis dibuatkan yaitu out dan data. Data ini kita gunakan untuk menyimpan image-image kita ya, teman-teman ya. Coba kita lihat yang out. Nah, di sini sudah ada file registry password yang otomatis dibuatkan oleh Docker ya teman-teman ya. Ini defaultnya dari Docker, cuma kita kan nggak pakai karena di sini kita nggak tahu passwordnya apa. Jadi ini sudah di set usernya Docker, cuma kita passwordnya nggak tahu teman-teman. Jadi nanti ini akan kita hapus ya. Nah, cara untuk membuat password kita harus masuk ke container Nginx teman-teman. Cara masuk ke container Nginx adalah dengan perintah docker exec -it nginx bash. Oke, ini kita sudah berhasil masuk. Kita masuk ke folder out. Nah, di sini ya, kita hapus aja ya yang sudah dibuatkan oleh Docker. Karena kita akan ganti dengan kepunyaan kita sendiri ya, teman-teman ya. Cara membuat passwordnya gampang, yaitu dengan perintah HTPassWD. Ini sudah kita install dengan Apache Utils tadi ya, teman-teman ya. Kita jalankan saja. -b besar, c kecil, registry password dengan username Dewo. Passwordnya contohnya Dewo123. Bukan password yang kuat ya teman-teman ya, tapi yang jelas teman-teman kalau membuat password harus kuat ya. Nanti kalau ingin membuat user yang kedua dan seterusnya bisa menggunakan -b aja ya teman-teman ya, nggak perlu pakai c. Oke, ini kita sudah buat satu user. Nah, sekalian kita masuk ke Nginx, kita juga perlu naikkan limit dari file yang bisa diupload melalui Nginx ya. Caranya dengan menambahkan baris ini di blok kode dari HTTP. Kita masuk ke etc Nginx dan kita edit Nginx conf. Nah, di sini di blok HTTP kita tambahkan
client max body size 16384 mega. Ini berarti bisa menerima file sebesar 16 giga, teman-teman. Karena kita tahu ya bahwa image itu bisa jadi ukurannya besar-besar ya. Oke, kalau sudah kita keluar juga dari kontainer dan kita restart kontainernya ya teman-teman ya. Sorry, kita restart Nginx-nya. Caranya adalah dengan docker restart Nginx. Oke, Nginx-nya sudah kita berhasil restart. Nah, kita akan coba login ke server registry kita ya teman-teman ya. Kalau kita belum login, maka kalau kita lakukan CURL langsung ke server repository pasti masih error ya teman-teman ya. Contohnya untuk ngetes registry v2 katalog. Nah, di sini masih unauthorized karena kita belum login ya teman-teman ya. Coba kita login dengan perintah docker login ya. Docker login ke localhost. Username-nya kita tunggu dulu. Oh, ini ada error storing kredensial. Ini bukan error di registrinya ya teman-teman ya. Ini error di environment lokal kita. Nah, ini caranya gampang teman-teman, yaitu dengan menghapus docker config JSON. Kita hapus aja yang di versi lokal di sini, kemudian kita coba login lagi. Username Dewo. Oke. Masuk ya teman-teman ya. Kalau tandanya berhasil itu ada tulisan login succeeded, berarti kita sudah berhasil login. Nah, kalau kita coba lagi dengan CURL v2 katalog. Ini masih unauthorized ya, karena kita tidak membawa informasi loginnya, tetapi kita sudah berhasil login ya, berarti seharusnya kita sudah bisa menggunakan di sini teman-teman. Kita akan coba langsung tes untuk push ke registry kita teman-teman. Jadi contohnya ini ada pull Nginx latest, kemudian kita kasih tag ya. Jadi contohnya seperti ini, docker pull image contohnya ya. Ini contohnya ya. Sebenarnya saya sudah pull, tetapi kita coba contohkan di sini. Ini sudah kita pull. Oke, download yang versi yang terbaru ya. Ini mengambil image dari Docker Hub ya teman-teman ya, defaultnya. Nah, setelah kita berhasil mendownload, oh ini ternyata karena ada image yang lebih baru ya, jadi kita mendownload ulang ya. Nah, kita kemudian kasih tag teman-teman. Caranya adalah docker tag Nginx latest ke localhost Nginx latest. Ini kita membuat tag untuk menuju ke server registry private kita teman-teman. Oke, sudah berhasil. Maka kita bisa menyimpannya di docker push localhost Nginx latest. Oke, berhasil teman-teman. Berarti kita sudah berhasil mengambil dan kita menyimpannya di server private registry kita teman-teman. Oke teman-teman, dalam contoh kita sudah berhasil push image Nginx latest ke repository private kita ya. Lalu bagaimana cara kita ngeceknya teman-teman? Kalau kita menggunakan CURL biasa seperti ini, pasti akan error ya teman-teman ya, karena kita tidak terregistrasi atau kita belum dianggap login. Nah, kita perlu menggunakan parameter untuk CURL-nya teman-teman. Caranya begini, CURL -x
kemudian get parameter min_u untuk memasukkan username dan password kita, kemudian alamatnya dalam hal ini di localhost, kemudian v2 dan underscore katalog. Maka di sini kita akan lihat baru ada satu image di repository kita teman-teman, yaitu Nginx. Nah teman-teman, tentu kita akan repot kalau menggunakan command line seperti ini ya teman-teman ya. Makanya kita akan menggunakan komodo teman-teman. Nah teman-teman, supaya hidup kita lebih nyaman, kita perlu daftarkan server registry kita ke komodo, sehingga kita bisa melakukan banyak hal lewat komodo ya teman-teman ya. Kita masuk ke komodo di sini, dan kalau kita lihat di menu di samping ini ada menu setting. Jadi kita masuk ke settings, dan di sini ada beberapa tab ya teman-teman ya. Kita masuk ke tab providers di sini. Dan di sini ada bagian registry account. Jadi kita perlu mendaftarkan server registry kita di komodo kita. Kita klik new account, kita masukkan IP-nya dari registry kita. Saya menggunakan server 133, username-nya dan password yang sudah kita bikin ya. Oh iya, saya menggunakan port 5000 supaya ini langsung mengakses ke server registry-nya ya, tidak lewat Nginx. Oke, kita klik create. Nah, di sini kita sudah daftarkan dan kita sudah bisa gunakan server registry kita dengan komodo ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman memiliki banyak server registry, bisa ditambahkan sebanyak yang teman-teman mau ya. Jadi kita bisa plus account terus di sini ya. Nah contohnya saya akan membuat image dan kita menyimpannya di registry kita ya teman-teman ya. Untuk mempermudah ini saya sudah membuat satu repository hanya contoh berisi satu docker file, dan docker filenya isinya juga cuma menjalankan atau mengambil image hello world latest gitu aja ya teman-teman ya. Sesimpel ini teman-teman. Nah kita akan gunakan repository ini ya. Kita akan copy paste yang namespace dan ini aja tanpa tulisan gitnya ya, kita copy. Oke, kita masuk kembali ke komodo, kita masuk ke build di sini. Nah di sini kita bisa new build, contohnya kita buat hello world misalnya. Nah, di sini kita pilih menggunakan builder lokal, menggunakan server kita saat ini. Versioningnya auto generated ya, atau increment. Kemudian kita menggunakan GitHub account-nya karena kita menggunakan repository public, jadi kita nggak perlu menggunakan account. Nah, ini repo-nya Setiodewo _contoh docker hello world. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Kemudian nah ini kita pilih image registry-nya. Kita pilih yang barusan kita buat tadi, yaitu 133 dengan port 5000. Account yang kita pakai yaitu Dewo. Karena bisa jadi satu registry ini memiliki beberapa user ya. Saya menggunakan user Dewo di sini. Ini teman-teman kalau akan menambahkan informasi organization dan sebagainya boleh ya. Ini hanya untuk contoh, jadi saya menggunakan image yang simple sekali teman-teman. Jadi kalau ini sudah oke, kemudian kita simpan, update dan confirm. Jadi dikliknya 2 kali ya, dan kita akan coba build ya teman-teman ya, build dan confirm. Jadi dikliknya 2 kali, kita tunggu sampai buildnya berhasil, dan ini berhasil ya teman-teman ya. Kalau kita ingin melihat lognya, apa yang terjadi di belakang, maka kita bisa lihat di sini ya, dari mengcloning repo-nya, kemudian melakukan build-nya, kemudian ini mengupload ke registry nampaknya ya, dan semuanya sudah done. Ini udah pusing ke, bukan pusing kepala ya, ini pushing push ke server registry private kita, dan ini berhasil teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menggunakan server registry private kita teman-teman.
Dan kalau sudah tersimpan di sini, seharusnya kita sudah bisa menggunakan image custom yang sudah kita buat dari build ini ya. Jadi teman-teman kalau akan melakukan deployment, bisa dari sini teman-teman. Ya, bisa new deployment, misalnya TUF Hello World. Karena kita akan mendeploynya ke server TUF misalnya, server yang ingin kita gunakan, server TUF. Sedangkan server kita saat ini yang ada komodonya ini server SWA ya teman-teman ya. Image yang kita akan gunakan, kita menggunakan build yang sudah kita lakukan tadi. Jadi kita memilih build. Nah, kita menggunakan yang Hello World, menggunakan yang latest ya. Account-nya kita gunakan account yang sama pada saat kita build ya. Jadi informasi untuk mengakses registry server private kita sudah menggunakan yang di waktu kita gunakan di build ya teman-teman ya. Network modenya bisa bridge, karena ini cuma menampilkan hello world aja sih, sebenarnya nggak usah bisa diakses dari luar ya, jadi host aja juga boleh teman-teman. Oke, sudah nggak ada yang lain-lain karena itu cuma menampilkan hello world aja teman-teman. Jadi kita save, kita update, kita confirm, kita tunggu. Nah ini sudah oke. Dan kalau mau deploy langsung ya teman-teman ya, kita deploy. Kita tunggu. Nah, ini exit karena memang dia cuma mengeluarkan pesan seperti ini ya. Jadi waktu kita klik deploy di sini, nah ini tidak mengeluarkan apa-apa ya. Ini sebenarnya masuk ke standar out-nya. Jadi ini sebenarnya sudah jalan teman-teman ya. Image-nya atau kontainernya sudah jalan dengan ID ini teman-teman. Karena memang dia tidak mengeluarkan apa-apa ya. Langsung ke terminal sebenarnya. Jadi ini sudah oke ya teman-teman ya, tapi langsung exit. Oke teman-teman, kayaknya sudah selesai materi kita teman-teman. Kita sudah berhasil membuat registry dan kita sudah buat username-nya untuk mengakses registry-nya, dan kita sudah koneksikan juga ke Komodo teman-teman. Nanti tinggal kreativitas teman-teman atau berdasarkan pekerjaan ya, bisa menggunakan registry private kita dengan Komodo teman-teman. Oke teman-teman, sementara ini dulu videonya. Semoga teman-teman menyukai video ini, dan kalau teman-teman suka jangan lupa klik tombol like ya, subscribe jika belum, karena tentunya nantinya akan banyak video-video lain yang lebih keren ya teman-teman ya. Share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye.